Sekali lagi, video ini mohon di-share, mohon di-like, ya, mohon di-subscribe, dan kalau bisa ada masukan-masukan, ada saran-saran, silakan dituliskan di kolom komentar. Insya Allah semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah. Bebel itu wartawan punya merek, bukan Nabi Isa. Kayaknya nggak ada yang pantas diskusi deh. Kalau gitu tunjukkan Injil Nabi Isa. Jangan minta ke saya. Nabi Isa diutus kepada kaum Bani Israel, bukan ke saya. Mintalah sama Bani Ya, Israel. Injilnya mana sekarang? Ya minta ke Bani Israel. Kenapa ke saya mintanya? Bani Israel tidak punya Injil, dia Taurat. Hah? Injil itu adalah pengajaran Allah kepada Nabi Isa terkait dengan hukum Taurat yang datang kepada beliau berupa hikmat pengajaran kepada Bani Israel agar Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan yang diajarkan melalui Nabi Musa. Itu yang disebut hikmat Injil. Makanya Nabi Isa itu tidak membawa syariat baru. Nabi Isa tidak membawa hukum baru. Nabi Isa melanjutkan hukum yang Nabi Musa bawa. Gitu. Nah, Zuma, saya tanya dulu kamu. Ya. Sebenarnya yang paling dimuliakan sama Allah itu Jangan nanya dulu Dan. Dan tadi temanmu mengatakan mayat itu adalah bangke. Lu setuju nggak? Saya tidak mau bahas itu. Enggak, temanmu tadi. Lu harus mengeluarkan statement juga. Lu setuju nggak pernyataan temanmu kalau mayat itu adalah bangke? Iya, dia saya. Enggak, lu setuju apa tidak? Itu doang. Baru lanjut. Begitu Bang, yang saya tanya ini Bang, yang sebenar-benarnya ini yang paling dimuliakan ini Isa ini atau Muhammad ini? Jelas Nabi Muhammad, kami pengikut Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Isa cakupan dakwanya kecil, hanya untuk umat Bani Israel saja. Nabi Isa untuk Bani Israel, Yesus untuk Bani Israel, Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Oke? Nabi Isa untuk semua manusia. Di Al-Quran. Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Wa ma arsalnaka kaffatan linnas. Kepada seluruh umat manusia bil bayyinati was subur wa anzalna ilaik litubayyina linnas, kepada seluruh umat manusia. Isa ila Bani Israel, Yesus kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Kalian itu tak ada hubungannya sebenarnya dengan Yesus, tidak ada. Kalian itu penumpang gelap. Mana hubungannya Yesus dengan Kristen? Tunjukkan. Apa hubungannya Yesus dengan Kristen? Tunjukkan. Oh, pertanyaan anak TK kok bawakan ke saya. Tapi tidak bisa kau jawab kan? Karena tidak ada bukti. Karena Kristen itu penumpang gelap. Kristen kan pengikut Yesus. Itu pengertian kata Kristen. Tapi yang saya tanya ini bukti, bukti hubungan penyembah Yesus yang nama rumah ibadahnya gereja. Itu bukti itu yang kita cari. Sama seperti Nabi Muhammad bersama dengan umatnya dalam masjid. Nah, pernah nggak Yesus bersama dengan pengikutnya dalam gereja? Hah? Pernah? Tuh, kembali ke Isa Muhammad tadi. Kembali. Lu nggak jawab, gua turunin. Kembali. Lu jawab dulu, turunin. Gua turunin kalau nggak jawab. Pernah nggak Yesus bersama orang Kristen di dalam gereja? Pernah nggak? Kan ditunggu dulu. Nggak bisa jawab, gua turunin. Jadi tak ada hubungannya. Tak ada hubungannya Kristen dengan Yesus. Yesus itu nabi. Yesus itu rasul untuk Bani Israel. Sedangkan Kristen ini adalah kelompok di luar Bani Israel. Pendirinya, pemukanya, pimpinannya bernama Paulus. Baca Galatia 1 atau Galatia atau Anda baca Galatia 2 ya. Apa yang dikatakan oleh Paulus di sana di nomor 8? Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Kalau Galatia 1
Paulus mengatakan aku diutus kepada non-Yahudi. Salah. Dengarkan ibu guru berbicara. Enggak dulu Bu Darni. Tadi kau benerin tar dulu. Tadi lu bilang nabi gua bangke. Kenapa lu ngomong kayak gitu? Enggak, aku enggak bilang bangke ya. Ada rekamannya Muhammad tadi. mati di dalam kubur. Yesus sudah bangkit di surga. Nah itu. Dan Oke. tambah yang Bang Andi. Ku penjarakan nanti Bang Andi. Ya di mana ada kata surga? Yesus naik ke surga, di mana tertulis? Matius 28 ayat 18. Nah, original Yesus teksnya apa? berkuasa Original sekarang teksnya di apa surga. itu di sini? Nabi Original Muhammad teksnya di apa? mana sekarang Bang Andi? Enggak, lah dulu. Kan masih dikubur kan? Original teksnya apa? Di situ. Original teksnya yang kau masuk di situ. Paradiso atau Uranus? Original teksnya. Ya. Iya di surga. Surga itu bahasa Yunaninya apa? Langit itu kan surga. Surga itu bahasa Yunaninya apa? Surga itu bahasa Yunaninya apa ya? Tunggu, kita Lagi Bang Juma, habisin dia. habisin. Aku habisi kalian. Kecil Ya, melawan jadi- kalian, apalagi Bang jadi Juma. gini, Ku Budani. habisi Bang Juma. Kalau Nabi Isa itu di langit, Iya. Yesus diangkat ke langit, Iya. Nabi Muhammad meninggal dan dikubur di bumi. Itu kan? Kan gitu. Nah itu berarti Iya. mana lebih hebat? Oh, Mana kok dari lebih situ hebat, Bang Juma? kok di situ aspek hebatnya sih? Iya Bukan dong. di situ, Bu Darni. Bukan di situ aspek hebatnya. Makanya. Bukan di situ Haleluya. bukan di situ aspek hebatnya, bukan. Kenapa? Dengar lagi Se- Bang Juma. Dan juga aspek hebatnya. Yesus kan nanti mau Dengar, kalian itu kan hanya melantik Yesus jadi Tuhan. Tidak ada hubungannya dengan kalian. Jangan Yesus, di sabar. mute. Bang Arif ini Yesus- udah 40 kali kau undang aku Bang Arif. Tapi Yesus naik aku ke sini. Yesus diangkat ke langit itu karena Yesus terancam ingin dibunuh. Makanya dia diselamatkan oleh Enggak, Tuhan. itu karangan Bang Juma. Itu Bukan karangan saya. teman-teman Islam. Bukan Tidak. karangan saya. Kalau begitu, Ini karangan kalian. kalau Jelas di begitu, dalam Alkitab. Bu Darni sekarang sudah mulai ngotot juga, tidak mau berhenti bicara. Kalau begitu Anda katakan, Bu Darni, tolong Enggak tunjukkan boleh gitu Bang Juma. dosa Bang Juma apa. salah. Kalian salah untuk mengartikan Alkitab kami kalian karang. Nah itu. Enggak nyambung. Nah, sudah Ibu lah yang bicara. Kalian yang enggak nyambung. Nah, Ibu Ini tunjukkan Alkitab ke kami saya. loh. Tolong tunjukkan dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia pantas untuk dihukum mati. Silakan. Macam mana aku mau ngomong? Dimati-matikan mute-nya. Iya, silakan tunjukkan Kok takut dosa kalian sama perempuan? apa. Dosa apa yang Yesus lakukan yang sepadan Tunggu, dengan ambil. hukuman mati. Tunggu. Ya, silakan. Kan dari bilang menghujat Yesus dikatakan orang itu loh. Dikatakan Dosa orang Yahudi apa dan yang tentara Roma. dilakukan oleh Yesus sehingga Tuhan mengutuknya? Yesus pada saat itu mengatakan anak Allah. Jadi dikatakanlah dia menghujat. Dosa apa yang dilakukan oleh Yesus sehingga Udah Elohim dijawab kan? Dia mengutuknya? mengatakan anak Allah. Di mana Udah penghujatan dalilnya? namanya itu. Di mana dalilnya? Bukankah Ayo. Tuhan sendiri yang mengakui bahwa Yesus itu adalah anakku? Kenapa pula dikutuk? Tunggu ya. Yesus mengatakan Inilah anak anakku Allah. yang kukasihi, kepadanya aku Yesus. berkenan. Yohanes 3 nomor 16. Kenapa pula dikutuk gara-gara dia mengaku anak Allah? Sedangkan Allah sendiri, Anak Allah. Tuhan sendiri menurut kitab Di Anda Alkitab. mengaku dia, inilah Yesus anakku. Hah. Itu si Theos sendiri yang mengaku. Theos yang mengakui Yesus sebagai anaknya. Kenapa pula dia dihukum oleh Theos karena dia mengaku anak? Gila. Ayo. Bang Juma, ini ayatnya. Ayatnya silakan. Matius 16 ayat 16 yang Ya. berbunyi, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, Terus? makanya dia pada saat itu menghujat Yang Allah ngomong situ karena apa? dia mengatakan anak Allah. Anda baca Yohanes 3 nomor 16 itu Ya perkataan semua itu siapa? datanya, semua itu dikumpulkan orang Iya, coba. Yahudi itu. Coba Yohanes 3 nomor 16 yang berkata inilah anakku itu siapa? Inilah anakku yang kukasihi. Ah, itu kata siapa? Kepadanya lah aku berkenan. Itu kata siapa? Iya, kalau Allah memang membenarkan dia itu anak Allah. Tapi orang berarti- Yahudi mengatakan dia penghujat gitu. Berarti Yesus ini dihukum karena Elohim yang mengutuknya.
Bukan, salah. bukan. Balik Bang Juma. Yesus dihukum karena mengatakan Kena kau dia di sini. anak Allah. Oke. Oh, tidak. Kena kau di sini. Kecil ini karena di otakku Kena itu. kau di sini. Kena kau di sini. Enggak kena. Coba Anda baca Ulangan 21. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, dia akan dikutuk oleh Elohim sampai mayatnya jangan kau biarkan menyentuh tanah, menajiskan tanah yang diberikan sebagai milik pusakamu. Pertanyaan saya, apa dosa Yesus dan kenapa Tuhan mengutuknya? Jawab. Silakan. Anda mengatakan dia anak yang dikasihi, berarti tuduhan dan kesaksian-kesaksian palsu yang dilakukan oleh imam kepala bahwa dia menghujat Elohim karena mengaku sebagai anak Theos, itu tidak kena kepada dalil yang menggugurkan kemudian dia bukan orang yang dikutuk tersebut. Ayo. Nah, aku bukan diam di mute aku, malas sekali aku kayak gini. Iya, Sekarang aku pilih sama perempuan. Sekarang ketika kemudian ternyata Yesus ini tidak dikutuk oleh Elohim, kenapa dia disalib? Mana dia dikutuk? Itu memang untuk menubuatkan para nabi, kan dikatakan Yesus. Larinya kemana-mana. Larinya kemana-mana. Mana ada nubuatan pembunuhan terhadap Tuhan? Aduh, karisteng. Ini dalilnya jelas. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah pohon, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada pohon itu, tetapi harus engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab orang yang dikutuk Tuhan tidak boleh menyentuh mayatnya tanah yang diwariskan Tuhan kepada nenek moyangmu. Jangan ngibol. Tak ada itu nubuat apa? Kalian itu ngarang-ngarang cerita seenak perut, mau sekali Yesus itu dibunuh. Kalian karang-karang nubuat untuk Yesus supaya dia mati dibunuh. Di mana kau dapat ilmu itu? Kau baca kitabmu Yohanes 11 43 sampai seterusnya sampai 56. Yesus disalibkan bukan karena nubuatan. Yesus disalibkan karena orang Yahudi takut orang Roma datang merampas tempat suci dan bangsa mereka. Jangan kau ngarang-ngarang cerita. Berhentilah berbohong. Jangan berbohong terus. Jangan. Tinggalkanlah agama yang berbohong aja kerjanya itu. Kalau Yesus itu mengaku anak Theos dibunuh, sedangkan Theos itu sendiri mengakui dia anaknya, kenapa sih? Tidak bisa. Jadi nggak bisa bohongi kami. Umat Islam itu cerdas. Umat Islam itu paham. Kami bukan orang-orang yang begitu dikhotbai manggut-manggut saja bayar perpuluhan, bukan. Tuhan sendiri, Theos sendiri berkata dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya. Berarti Tuhan sendiri mengakui, Theos sendiri, dewa sendiri yang mengakui Yesus itu adalah anaknya. Kenapa pula dia dihukum dengan tuduhan karena dia mengaku anak Theos, maka dia dihukum mati? Kok ngarang-ngarang cerita? Mestinya yang dihukum itu adalah Theos itu sendiri, Bang Juma, kalau bukan Iya, sistem. berarti kalau begitu tidak konsisten. Tapi masalahnya sekarang Yesus tidak ada unsur yang dipenuhi sehingga dia layak untuk disalib. Tidak ada. Jadi yang disalib ini adalah orang terkutuk. Dosa yang dilakukan adalah dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Makanya Yesus mengatakan, "Hei Petrus, kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Yang dipikirkan Tuhan adalah sekuat apapun kalian berupaya membuat kesaksian palsu tipu daya untuk menyalib, membunuh kemudian anakku, aku tidak akan pernah izinkan. Aku akan datang, aku akan mengutus malaikatku untuk menatang di tangan mereka agar anakku ini kakinya tidak tersentuh oleh batu, oleh celaka." Mazmur 37, Tuhan tidak akan membiarkan kemudian orang yang dikasihinya. Dia akan senantiasa menemaninya selama-lamanya. Tidak akan dibiarkan disebut terkutuk di atas pengadilan. Tidak. Dan akan menjadikan orang fasik sebagai tebusan, orang pengkhianat sebagai gantinya.
Ketika dia disidang kemudian tidak akan pernah dikatakan terkutuk. Dengan panjang umur aku akan mengenyangkan dia. Belajarlah teman-teman, belajar. Jangan asal dogma saja. Jangan mentang-mentang kalian Kristen kalian merasa kalian lebih paham Bible. Tidak menjamin. Tidak menjamin. Ada seorang punya yayasan sekolah, tapi karena dia tidak pernah sekolah di yayasan itu, orang luar yang datang mengkaji apa yang ada di dalam yayasan itu, orang luar lebih paham daripada isi yayasan itu daripada sang pemilik. Itulah yang kalian alami. Kalian yang punya Bible, tapi kalian hanya jadikan aksesoris aja. Kami yang tidak memiliki Bible, kami kaji Bible itu mulai dari Kejadian sampai Kitab Wahyu. Demi apa? Demi untuk menyelamatkan kalian. Jadi jangan sombong kepada kebenaran. Katakan benar yang benar, katakan salah yang salah. Ditanya apa sebabnya Yesus harus disalibkan? Dia manusia suci, dia tidak punya dosa. Dia bukan pemakan suap, dia bukan pengkhianat, bukan orang kafir, ingkar kepada Tuhannya, tidak. Yesus adalah orang yang saleh. Yesus adalah orang yang taat. Yesus adalah orang yang patuh untuk menjalankan segala perintah Tuhannya. Kenapa pula dibunuh? Untuk bang, untuk apa? Untuk dosa-dosa kami bang. Dari mana kau dapat konsep itu, Cak Ayu? Dosa tanggung masing-masing. Semua. Selamat sore semuanya. Ya, sore. Terang, dosa apa yang diperbuat oleh Yesus sepadan kenapa dia dihukum mati? Silakan. Pertanyaan yang sangat baik, sangat bagus sekali pertanyaannya. Jadi dosa apa yang dilakukan Yesus sehingga ia mati di tiang salib? Dosanya tidak ada sama sekali. Tetapi mengapa? Ya, mengapa Yesus disalib? Karena umat Yahudi menolak dia sebagai Mesias atau anak Allah itu tadi. Ya, ketika umat Yahudi menolak dia sebagai Mesias, Sudah dijawab, tidak ada dosa. Udah, tidak ada dosa Bang Juma. ya. Jadi kalau Seperti itu jawabannya ya. Ya, berarti jawabannya gampang sekali tuh. Berarti kalau Yesus tidak ada dosa, Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Itu perintah. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak punya salah. Berarti pembunuhan terhadap Yesus pelanggaran firman Tuhan. Pelanggaran firman Tuhan menyebabkan masuk neraka, bukan masuk surga. Justru pernyataan ini harus dibalik. Ya. Pernyataan ini harus terbalik. Ya. Siapakah yang menyalibkan Yesus? Yaitu orang-orang yang menolak dia sebagai Mesias. Oke, Ya, berarti yang menolak penyaliban. dia sebagai anak Allah, itulah yang menyalibkan dia. Gitu. Berarti penyaliban ini melahirkan dosa atau menebus dosa? Halo. Jadi penyaliban ini ya kita tarik dari kitab Yesaya. Jawab itu aja. semua adalah Mulai masuk. Dijawab aja. Mulai masuk ke dogma. Mulai masuk ke dogma Dijawab pembodohan. aja. Mulai masuk ke dogma dengan pembodohan. Penyaliban itu dijawab aja. Penyaliban Penyaliban pembodohan itu, ini, tapi supaya dijawab. Penyaliban Mulai itu masuk ke melahirkan pembodohan dosa. ini. Penyaliban itu melahirkan Ya. dosa atau menebus dosa? Jawab aja. menebus dosa. Nah, itu. Kenapa Pelanggaran firman Tuhan itu menyebabkan dosa, bukan nebus dosa. pertanyaannya- Jangan kau membunuh, pertanyaannya jangan kau mengapa? membunuh. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang benar. Jadi kalau Yesus itu dibunuh, melahirkan dosa. Kok nebus dosa sih? Dari mana ilmu Anda ini? Doktrin, dogma, Bang Suma, maafkan saya Bang Suma. Harus memahami, membaca kitab Taurat ya. Nah, ini masuk doktrin ini. Udah cukup. Ya. Udah cukup. Tanya dulu, saudara. Cukup. Menjelang maghrib Bang Juma di sana. Melanggar firman Tuhan itu dosa atau bukan dosa? Ayo Jos, jawab Jos. Yang baru naik, silakan Jos. Ayo. El Hura jawab.
Ada 2 autan masih tertinggal nih menjelang maghrib. Oh. Ya, selamat sore kembali. Ya. Jadi menurut Pertanyaannya saudara Bang Juma, pertanyaan gini. Melanggar perintah Tuhan itu melahirkan dosa atau menebus dosa? siapa yang bertanya ini? Aku atau si Juma? Nggak tahu topik ini Bang Juma. Ini mulai dari awal nih. Jangan Melanggar dimulai perintah dari Tuhan awal. itu. Beda orangnya, beda juga pertanyaan. Pertanyaannya, melanggar perintah Tuhan itu melahirkan dosa atau menebus dosa? Menurut Anda gimana kalau melanggar perintah Tuhan? Berdosa. Menurut Anda, menurut saudara? Iya berdosa. Gimana? Berdosa. Berarti sama. Oke. Berarti Siapa yang melanggar dosa? Yang tidak percaya sama Yesus. Berarti membunuh Yesus itu melanggar perintah Tuhan, berarti berdosa, betul? Ya udah jelas dong, udah jelas. Anda pintar kali kalau memang tahu udah berdosa. Oke. Nah, lanjut Pak. pertanyaan saya, siapa Udah, yang melakukan itu? Udah diakui. Tapi kenapa dijadiin penebus dosa ya? Siapa Jadi, yang melakukan itu? penyaliban itu adalah simbol kutuk. Penyaliban itu pelanggaran Tuhan. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kekejian. Pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kekejian dan adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Tuhan. Artinya penyaliban terhadap Yesus itu mendatangkan angkara murka Tuhan, bukan mendatangkan penghapusan dosa, tapi mendatangkan angkara murka. Lu ngarang cerita aja mah. Jadi boleh membunuh orang yang tidak bersalah menurut Tuhan? Cuma itu ngarang cerita tau nggak? Hah? Cuma ngarang cerita. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Keluaran 23 nomor 7. Itu larangan atau perintah membunuh? Justru Yesus dianggap ya, jangan katakan sama ya. Ya, saya tanya, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, itu perintah membunuh atau larangan membunuh? Eluhura jawab. Yang jawab atau saudara yang lain? Nggak bisa dia. Bahasa Indonesia nggak lancar temanmu ini. Yang kau aja yang bisa dikit lah. Nah, apa maksudnya? Diulang Banyuma, diulang. Pembunuhan terhadap Yesus itu perintah Tuhan atau larangan Tuhan? Larangan Tuhan. Larangan Tuhan. Berarti pembunuhan Yesus itu melanggar perintah Tuhan, betul? Ya benar. Nah, melanggar perintah Tuhan itu akibatnya dosa atau justru menebus dosa? Termasuk penebus dosa orang yang percaya kepada dia. Udah. Udah, kamu minum kombantrin dulu. Udah kombantrin turun. Nggak nyambung. Kita butuh orang yang berakal bro, yang jujur. Kita butuh orang yang jujur. Masa udah tahu perintah Tuhan itu kalau dilanggar berdosa, bukan menebus dosa. Gimana sih? Ini berisik dari tadi ini. Berisik lu tempat lu. Berisik tempat lu. Untuk yang ada di YouTube ya. Karena waktunya di waktu Indonesia Tengah memasuki waktu maghrib. Ya sekian dulu live di YouTube. Kalian semua orang-orang baik sebenarnya. Kalian semua manusia ciptaan Tuhan yang sempurna. Diberi otak dan diberi akal. Beda kita dengan binatang tidak berakal. Kalian orang-orang hebat. Pergunakanlah akal sehat dan kejujuran saat diskusi. Jangan memajukan iman dan iman Anda itu bertentangan dengan akal sehat.
Kalian semua luar biasa. Terima kasih buat semuanya. Ini kita diskusi dari tadi terekam di YouTube menjadi jejak digital. Anda bisa mengulang-ulang kembali. Ada di Jogli Mabas, ada di Handis Lebes, ada di Bible Berjalan. Terima kasih buat semuanya. Waktu Indonesia Tengah, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua luar biasa. Oke, selamat beribadah semuanya. Oke. Yang di Jakarta silakan. Mau lanjut? Topiknya apa lagi kalau dilanjut? Siapa yang di Jakarta ini? Silakan. Ustaz Arif, kendalikan Ustaz Arif. Host, kemana hostnya ini? Mungkin lagi. Siap. Dikendalikan Bang, kendalikan dulu. Ya, Bang Juma sudah istirahat ya. Terima kasih kita Bang di sini. Ya, Bang Ustadz Usugi monitor atau masih surat semuanya nih? Bang Andi Silotonga, mantan noten. Iya. Ya, silakan kalau mau dilanjutkan. Sekian aku ada guna-guna semua. Enggak apa-apa. Gerunda kan masih istirahat juga. Kalau beliau nanti sudah kan tinggal saya undang untuk buka mute kan. Iya. Ayah. Assalamualaikum. Ayah Sifun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bang. Ya silakan. Ya Ustaz Arif, saya lagi di jalan nih, saya lagi di Samosir. Jadi Bang Andi aja, Bang mantan noten aja tuh lanjutin. Iya, silakan dulu mantan. Iya. Ya, terima kasih. Ada Bang Dev sama Efrogia di sini ya. Silakan dilanjut dulu Bang. Izin Gerunda semua ya. Saya mengikuti jalur tadi ya, jalur cerita tadi tentang Yesus disalib atau tidak ya. Jadi saya membukanya ya di Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi kita ini disuruh berakal ya. Bagaimana memilah ya sesuatu cerita ya. Bagaimana juga memilah suatu kitab. Apakah itu ceritanya benar? Apakah itu murni firman Tuhan? Dan apakah itu tidak dibelok-belokkan? Nah, kalau saya banyak saya pilih yang saya cermati ya tentang penyaliban Yesus. Apakah benar Yesus disalib atau tidak? Nah, saya juga selalu diskusi sama teman-teman Kristen. Saya selalu bertanya begini. Kalaulah Yesus disalib untuk dikatakan menyelamatkan dosa manusia kepada Tuhan, berarti kan maksudnya menebus dosa atau menyelamatkan manusia dari Tuhan. Nah, pertanyaan kan begini, kan Tuhan itu maha kuasa, berarti ngapain pula Tuhan yang harus disalib, harus menebus dosa? Tinggal dia bicara saja ya, misalnya dosamu telah kuampuni, seperti kata Yesus ya, dosamu telah diampuni ya, artinya dia bukan dia ngampuni. Karena sebenarnya ya manusia juga bisa mengampuni dosa sesuai dengan Yohanes 10 ayat berapa dia. Bahkan juga di dalam doa Bapa kami ya yang pernah saya imani dulu itu juga dikatakan situ bunyinya seperti juga kami mengampuni orang yang berdosa bersalah pada kami. Nah, jadi seperti juga tadi diuraikan Gerunda Juma ya, memang betul ya kalau di Keluaran 23 ayat 7 juga dikatakan haruslah kau menjauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nah itu makanya di sidang Pilatus juga Pilatus cuci tangan 3 kali. Artinya dia tidak mau terbawa dengan arus kehendak oleh orang-orang Yahudi tersebut. Nah, faktanya juga kita ada melihat narasi di Bible itu sempat Yesus membawa Yesus lain ya, karena ada 2 Yesus itu. Nah, tapi karena orang Yahudinya
mendesak terus, akhirnya Pilatus ini agak ketakutan sehingga dia masuk lagi ke dalam dan dengan tergopoh-gopoh dia katakan, siapa engkau sebenarnya? Artinya ada rencana untuk menggantikan Yesus yang asli yang mursalib itu dengan Yesus yang lain gitu. Itu satu ya. Kedua, kalaulah tadi kita ikuti ya, jadi gagal logika ya kalau dikatakan Yesus itu Tuhan, tapi dia yang konyol. Menurut saya konyol nih kalau dia Tuhan, tapi dia nggak maha kuasa, karena harus disalib, harus mati. Di mana kuasanya? Selaku katanya Tuhan. Itu tadi konyol menurut saya ya. Tinggal kun fayakun kalau kita di Islam ya, kun fayakun. Jadi-jadilah, karena langit dan bumi jagat raya bisa diciptakan ya. Manusia diciptakan, masa dia konyol gitu ya, mesti disalib untuk nebus dosa manusia. Konyol menurut saya. Itu satu poin yang logika falasi ya. Kedua, saya pernah juga bertanya kepada teman-teman Kristen ya, apakah penyaliban Yesus rencana atau rencana Tuhan? Mereka bilang iya. Ini konyol lagi menurut saya. Nah begitu. Faktanya kalau ini mereka katakan iya, berarti Tuhannya berkolaborasi dengan iblis. Ini kan kontradiksi menurut saya. Nah faktanya kalau kita bedah di Lukas 22 ayat 3 ya, ternyata memang peran iblis. Lukas 2 ayat 3, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid. Nah dari sinilah pangkal ya terjadinya penyaliban Yesus, pembunuhan Yesus. Kalau tidak ya tentara Romawi sibuk ya, udah berhari-hari ya tidak tahu Yesus. Kenapa? Karena Yesus bisa menghilang, Yesus bisa berubah rupa. Ada berapa ayat itu? Yesus ini bisa berubah rupa. Nah akibat iblis masuk ke Yudas, lalu Yudas melakukan pengkhianatan terhadap Yesus. Dengan dia begini ya, dia siapa yang kucium itulah Yesus. Dari situlah awal dari penyaliban Yesus. Artinya kalau nggak ada jasa iblis dan Yudas, artinya tidak akan ada konsep penebusan dosa di teman-teman Kristen. Artinya mereka dosanya nggak tebus ya kalau kita ikuti narasi teman-teman Kristen atau doktrin mereka. Sebab itulah berarti faktanya jelas ya. Kalau dipaksakan Yesus ini menebus dosa, berarti dosanya akibat iblis. Nah, pertanyaan saya juga begini, kalau begitu kenapa di iman Kristen, ya, kenapa iblisnya tidak masuk surga? Karena dia berjasa loh buat teman-teman Kristen gitu. Dan Yudas kenapa kalian maki-maki? Kenapa kalian bilang dia pengkhianat? Kenapa tidak diberi predikat misalnya atau jabatan misalnya sebangsa sekelas nabi kayak atau rasul kayak? Kan lucu nih, ini kontradiksi menurut saya ya, logika falasi ya. Di satu sisi dikatakan Yesus disalib untuk nebus dosa, tapi orang yang berjasa ya, seperti iblis dan Yudas tidak diberi peran, bahkan dihujat, dibilang iblis jahat ya, dibilang Yudas pengkhianat, nggak dinabikan, nggak diberi predikat, nggak diberi jabatan apapun. Ini logika falasi ya, saudaraku Kristen ya. Terus juga lagi, kalau iblis ya, masuk iblis ya. Terus juga kalau dibilang Yesus mati, maka berarti juga pengikut iblis dong semuanya. Kenapa? Karena di Yohanes 6:70 ya, apa kata Yesus? Panjangan deh. Ya selalu. Tapi kan saya kan ini bernarasi, saya bernarasi dulu. Apa mau kamu jawab? Jadi banyak kontradiksi ya tentang penyaliban. Tunggu dulu, sila ya. Jadi bentar deh, saya jawab. Sabar dekku ya, dekku sayang ya, sabar ya. Ya, saya ini senior dulu di Oten ya. Itu ngomong apa sih? Sabar kau, itu fakta. Oke, silakan jawab dulu. Kalau saya tanya Anda. Oke, nggak apa-apa. Saya ulangi. Nggak usah bertanya. Menurut Anda, saya jelaskan aja. Enggak, sabar. Menurut Anda, bentar ya. Enggak, saya tanya Anda. Menurut Anda, jadi Yesus disalib di dalam Alkitab. Tunggu. Saya tanya Anda, biar teratur. Jangan panik ah. Enggak panik. Apakah penyaliban Yesus rencana Tuhan? Jawab itu ya. Memang fakta. Enggak, jawab dulu. Apakah? Sebentar dulu ah. Kamu itu panjang banget benar sih deh ah. Ya, silakan. Sebentar dulu. Sabar ya.
Di dalam Alkitab memang Yesus itu disalib dan bangkit kembali. Itu sesuai dengan perkataan Yesus sendiri, ya. Nah, di dalam iman namanya doketisme pada abad kedua, memang ada namanya dogma gnostik di situ mengatakan bahwa Yesus diserupakan, ya. Mengapa mereka mengatakan demikian? Karena menurut tokoh bernama Valentinus, Yesus itu tidak datang sebagai manusia, jadi hanya berupa roh. Jadi mereka berasumsi bahwa roh tidak mungkin bisa disalib. Akhirnya mereka berpendapat bahwa yang disalib itu adalah Simon dari Kirene yang membantu memikul salib Yesus ke Golgota. Nah, itulah yang mempengaruhi di dalam An-Nisa 157 gitu loh, dogma itu. Makanya di dalam ayat itu, ntar dulu sebentar ya. Di dalam ayat itu dikatakan bahwa mereka berselisih paham tentang siapa yang disalibkan. Nah, maksud ayat itu bahwa yang berselisih paham itu adalah orang-orang Kristen garis utama dan paham doketisme gitu loh. Jadi orang Kristen garis utama mengatakan Yesus disalib sesuai dengan data Alkitab. Sementara orang doketisme mengatakan Yesus diserupakan. Nah, itulah yang dimaksud di dalam Al-Quran bahwa mereka berselisih paham. Ini ada asumsi. Coba saya tanya pertanyaan saya tadi. Saya Anda jawab. Nah, itulah sebabnya di dalam Ali Imran 49, sebentar, Ali Imran 49 atau Al-Maidah 110 juga ada dogma gnostik di situ, yaitu tentang cerita Yesus menciptakan burung dari tanah liat. Lari kemana-mana. Itu tidak ada dalam ini masalah penyalipan. Oke. Saya bisa buktikan. Jadi itu kaitannya ke situ. Enggak nyambung kau. Enggak, saya tanya aja lah. Apakah penyalipan Yesus rencana Tuhan? Iya, itu adalah ayo, apakah penyalipan Yesus rencana Tuhan? Ilahi dalam penebusan dosa manusia. Jangan kemana-mana. Anda jawab pertanyaan saya. Apakah penyalipan Yesus rencana Tuhan? Sudah saya jawab deh. Enggak. Kamu lari kemana-mana. Kamu nggak bisa diskusi. Nggak ada yang lari kemana-mana. Jawab. Apakah penyalipan Yesus rencana Tuhan? Jawab. Apakah penyalipan itu rencana Tuhan? Oh, rencana Tuhan. Berarti Tuhanmu bekerja sama dengan iblis. Itu tadi saya katakan. Iya, faktanya di Lukas 22 nomor 3. Di Lukas 22 nomor 3 akibat peran iblis. Wajar saja ya, di Ayub 1 ternyata salah satu anak Tuhanmu ternyata iblis. Wajar mungkin kalau doktrin Anda jadi gini deh. Jadi di dalam Markus 10. Kau jawab. Berarti kau mentah kau ya. Berarti Anda mentah ya. Ternyata saya dipaham Alkitab saya. Oh, saya juga mantan Kristen ini bicara sama kau. Saya lebih pakar Bibel bicara sama kau nih. Sebentar. Anda siapa? Di dalam Markus 10. Kau jawab. Sebentar dulu, gimana sih kamu ini? Berarti Tuhanmu bekerja sama dengan iblis. Jelas ya? Jelas ya? Banyak penonton di bawah ya. Dia gitu mengakui. Gimana sih? Kamu ngawur. Jawaban dong. Berarti enggak. Pertegas lagi, ulangi lagi ya. Kamu tadi sudah akui. Sebentar dulu. Rencana Tuhan. Berarti Tuhanmu bekerja sama dengan iblis. Kamu sudah salah. Jelas ya? Iya. Tadi kau bilang rencana Tuhan. Faktanya iblis lah yang masuk ke dalam Yudas. Lalu Yudas mencium Yesus ya, sehingga akhirnya tentara Romawi mengenal Yesus yang mana orangnya. Jelas ya? Oke, saya jelaskan ya. Kena Anda ya? Di dalam Markus 10 ya. Di situ Yesus sendiri telah menubuatkan tentang kematian dan kebangkitannya. Nubuatan itu untuk manusia, Bos. Masa Tuhan menubuatkan dulu? Jangan dipotong. Di sinilah kekonyol orang teman-teman Kristen ya. Sebentar. Nubuatan itu dari Tuhan untuk manusia. Anda keliru Anda. Kamu kan bertanya deh. Tuhan jawab tuh. Kalau dia punya nubuatan, berarti dia bukan Tuhan. Kamu jangan kayak Suma gitu loh. Enggak. Coba lah gantian kalau berdiskusi. Karena Anda melebar-lebar ngawur.
Loh, jelas Anda ngawur. kamu kan yang bertanya deh. Loh, Ya saya jawab lah. Ternyata Tuhan Anda Gimana bekerja sih? sama dengan iblis. Wajar Nah, saya saja. jelaskan ya. Sabar. Wajar Sebentar. saja di Ayub 1 ternyata salah satu anak Tuhan adalah iblis. Sebentar dulu. Ya, Ini jelas ya? diskusi atau apa? Enggak. Ya saya bantah narasi Anda yang keliru. Gimana? Saya bantah narasi Anda yang keliru. Saya pertegas Coba narasi kita Anda buka yang terbantahkan itu. di Ya. dalam Markus 10 Jadi ayat kawan-kawan ya. yang ke-32 Jadi dia sampai diakui dengan ya. ayat 45. Ternyata memang rencana Tuhan, bahkan katanya sudah dinubuatkan. Ya wajar saja. Ternyata salah satu anak Tuhan mereka, anak Allah katanya, adalah Kamu itu mau iblis. dijawab, kok nggak mau gitu loh? Jawab tadi udah mentah. Oke, kita masuk kedua ya. Makanya ya, saya bisa membuktikan ya, Yesus sendiri tidak rela disalib. Artinya narasi Anda tadi tertolak ya. Yesus sendiri tidak rela disalib ya. Saya bisa buktikan dalil-dalilnya. Contohnya begini ya. Sebentar dulu, kamu kok ngerocos terus gitu. Enggak, dalil Anda sudah terbantahkan ya. Si Yesus Lah, sendiri aja apanya sudah. terbantahkan? Saya belum menjelaskan apa-apa. Udah Anda jelasin tadi. Anda bilang rencana Tuhan. Satu udah terbantah, Lah, udah iya, keliru. saya sudah menjelaskan kenapa ada dogma diserupakan di dalam An-Nisa 157. Itu terpengaruh dogma doketisme. Ya, gitu loh saya saya bilang tadi. kemana-mana. Ya. Di sini kita lari di sini Jadi aja. itulah. Ya. Sebentar. Sebentar. Itulah dogma pertama Di yang sinilah ya, mengatakan enggak Anda udah ngawur ya. Saya lagi gantian ya. Bukan Islam yang pertama mengatakan begitu ya. Yesus sendiri Tetapi kawan-kawan doketisme. tidak rela disalib ya. Saya beda data ya. saya boleh ya, karena kamu udah tadi ngawur ya. Matius Saya nggak 26:4 ngawur. membuktikan Yesus itu tidak rela salib ya. Apa bunyinya? Dan mereka berundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Artinya Yesus itu bukan menebus dosa, ya, bukan mengorbankan diri, tetapi sudah ada rencana jahat dari sejak lama. Paham ya? Datanya mana? Matius 26 ayat 4. Selanjutnya, Yesus ketakutan sehingga dia bersama murid-muridnya udah jangan bersembunyi ya. Terkesan bersembunyi bersembunyi ya di suatu taman yang disebut Taman Getsemani. Cerita karang-karang. Ya, itu ayat di mana? Matius 26 ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Untuk apa dia ke Taman Getsemani? Ya, itu harus dijawab ya. Bahkan ya, narasi lainnya, sabar Anda, suruh siap. Saya buktikan Yesus sendiri tidak rela salib. Jadi kalau ada belangkan itu untuk nebus dosa, di sini jawabannya ya. Bahkan kalau kita baca di Yohanes 18 tempat semua orang Yahudi berkumpul, aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Artinya dia mulai protes ya. Bahkan kalau kita baca lagi di Matius 26:55, dia makin jelas protes. Apa katanya lagi? Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan untung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Jelas sekali ya, narasi-narasi dari ayat itu membuktikan Yesus sendiri tidak rela salib. Coba kita baca lagi di Yohanes 8:40 ya. Tapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku, kata Yesus. Bayangkanlah, dia sudah berkata berusaha membunuh aku. Ya, aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan demikian tidak dikejar oleh Abraham. Bayangkan ya, dia sendiri sudah tahu ya, berusaha membunuh dia ya, dan sudah mulai kecewa. Kita lanjut lagi ya, kita bacakan Yohanes 18:22 ya. Pokoknya Islam takut. Dia juga ya, ketika gitu. Yesus mengatakan hal itu, seorang penjaga berdiri di situ, menampar dia mukanya sambil berkata, begitukah jawabmu kepada imam besar? Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku salah, tunjukkan salah di mana ya. Tapi jikalau kataku ini benar, mengapa engkau menampar aku? Ya. Bahkan lagi ya, kalau kita baca dia selanjutnya,
Di Lukas 22, Yesus semakin ketakutan karena sudah makin intens ya tentara Romawi untuk menangkap dia. Ayat ini mana ya? Di Lukas 22 44. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke langit. Bayangkanlah, semakin ketakutnya sehingga dia terus berdoa. Artinya takut dia. Selanjutnya, ya, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mengumpulkan pundi-pundi dan menjual jubah. Apa sih? Ini data ya. Jadi konsep penebusan dosa Anda ternyata terbantahkan dengan data-data ini. Oke. Apa kata jawab mereka? Suatu pun tidak, katanya kepada mereka. Tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyai, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Bayangkan, mengumpulkan pundi-pundi, ya, disuruh menjual jubah untuk membeli pedang. Pedangnya untuk apa? Apa untuk memotong bawang? Memotong pohon? Enggak toh. Ternyata pedang ini sudah sempat memotong ya, memutuskan kuping imam besar. Ya, itu faktanya ya. Terjadi perlawanan kawan-kawan ya. Bahkan Yesus juga menyuruh muridnya berjaga-jaga kawan-kawan ya. Jadi jelas ya, Yesus itu ketakutan dan menyuruh muridnya berjaga-jaga dari kedatangan tentara Romawi. Jadi ini sangat terbantahkan ya. Kalau Yesus itu ya dikatakan nebus dosa, tetapi ada banyak ayat di sini yang saya paparkan. Terkesan memang Yesus itu tidak rela salib. Bahkan juga ya muridnya ada yang ketiduran kawan-kawan. Dia takut sebenarnya dia loh. Enggak takut saya belum siap bernasi karena ini harus lengkap dijabarkan ya. Bahkan murid Yesus marah ya, ada murid ketiduran. Kita baca di Matius 40. Setelah itu Yesus kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapat mereka segala itu. Dan Yesus berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup jaga satu jam saja dengan aku? Marah di Yesus. Nah, selanjutnya di narasi lainnya di Matius 26 ya, Yesus mengancam. Apa kata kepada tentara Romawi? Apakah kau sangka aku tidak dapat meminta kepada Bapakku supaya pada saat itu juga Dia mengirimkan kepadaku para malaikatnya lebih dari 12 pasukan banyak. Bayangkanlah, kalau dia rela disalib ya, kalau dia untuk penebusan dosa, ngapain dia ngomong gitu bro? Kan ini enggak logika saudaraku ya. Nah, terakhir ya, Yesus ya semakin ketakutan, terus dia berdoa kepada Bapaknya. Apa katanya di Matius 26 ayat 9? Maka Yesus maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ternyata sebagai anak yang soleh, doa Yesus dikabulkan ya. Kita boleh baca ya di Ibrani 5:7. Ternyata sebagai anak soleh, doa Yesus dikabulkan. Jadi di mana penebusan? Di mana Yesus mati salib? Kalaulah dikatakan inilah anak yang kukasihi, hanya kepadanya lah kuberkenan dan dengarkanlah dia. Mana bukti yang dikasih kalau dia salib? Berarti Tuhan nggak sayang sama dia. Ayo, silakan Anda jawab. Sudah. Ya, silakan jawab. Baik. Buktikan. Tadi kamu membawa narasi bahwa mereka diperintahkan membawa pedang, ya kan? Kamu baca membeli pedang, membeli pedang. Nah, tujuannya apa pedang itu? Itu tujuannya untuk menjaga diri para muridnya, bukan untuk membela Yesus. Oke? Dikatakan di sini. Nah, jadi kan? Berjaga-jaga itu apa? Seorang. Tunggu dulu. Berjaga-jaga itu apa? Sebentar. Berjaga-jaga itu apa? Juga jawab. Sebentar. Kami ini kok. Iya, berjaga-jaga gitu membeli pedang, menjual jubah itu apa? Ya, jawab ya. Dikatakan di sini, tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus, ya, mengulurkan tangannya menghunus pedangnya dan menetakkan kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya, ya. Nah, dikatakan di sini, maka Yesus berkata kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Anda jangan dulu deh, kamu ini
Yesus menyuruh, tunggu dulu, kau jawab. Jangan kau. Yesus menyuruh mengumpulkan pundi-pundi. Enggak, kau terlalu maju ke depan. Yesus menyuruh mengumpulkan pundi-pundi, menjual jubah itu untuk apa? Kalau untuk berpedang. Sebentar itu apa? Jangan dikatakan di sini. Yesus mengatakan, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimana akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian gitu loh. Jadi Yesus melarang para muridnya. Apa bunyinya? Sebentar dulu. Apa bunyinya? Ini deh. Ih, kau nggak kau bacakan bunyinya. Jadi Yesus itu seperti melarang yang tertulis di kitab suci para muridnya menghalangi penyaliban itu karena memang sudah dinubuatkan dalam kitab Nabi. Gitu inilah ya. oten-oten nih kawan-kawan ya. Okay. Ya. Narasinya menabrak Bibel sendiri. Narasimu kau buat malu kau. Narasimu menabrak Bibel sendiri. Ya. Di mana buktinya ya? Di hukum Taurat saja, di hukum Taurat saja ya, ayat nomor 6, jangan membunuh kata Tuhanmu. Kalau kau maknai Yesus itu menebus dosa, berarti Tuhanmu kontradisi dengan firman-Nya ya. Yesus itu turun dari surga. Dari perut Bunda Maria. Apa dari surga? Dari perut Bunda Maria dari turunnya. Memang sebentar dulu. Dari surga ke inilah otot pengaur diskusinya. Kalaulah kau bilang Yesus disalib untuk menebus dosa, banyak kali ya dalil yang bertabrakan ini. Anda tahu ya. Di mana bukti katanya inilah anak yang kukasihi, hanya kepadanya lah aku berkenan. Yuk, Matius 3:17. Dengarkanlah dia. Kalau dia anak dikasihi, kenapa dibiarkan anak dibunuh, disalibkan? Dan juga bertentangan dengan hukum Taurat nomor 6, jangan membunuh. Di Amsal 6 tadi juga 6 perkara paling dibenci Tuhan dan 7 kekejian bagi Tuhan. Banyak dalil yang terbantahkan kalau Yesus disalib rencana Tuhan. Mana? Padahal Tuhan berkata di hukum Taurat nomor 6 ya, 10 hukum Taurat itu, jangan membunuh. Di Amsal 6 juga dikatakan 6 perkara paling dibenci Tuhan dan 7 kekejian bagi Tuhan. Jangan membunuh salah satunya. Ini tabrak semua ayatnya, kitabnya. Jadi narasi Anda menabrak Bibelnya sendiri. Ini kamu bicara doktrin bro, ya? Kacau jadi. Bahkan lagi coba kalau dialog itu deh gantian gitu loh. Iya. Begitu iya gantian. Kau tadi udah panjang. Anda tadi udah panjang. Bahkan kalau Anda baca di kalian itu sama semua, nggak memberikan waktu kepada orang lain. Iya ganti dulu. Kamu tidak mengerti Pak. Bahkan di Yohanes 8:40 kamu baca dia. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku katanya. Dia pintar padahal nggak tahu apa-apa. Iya jelas. Yesus bilang tetapi kamu berusaha membunuh aku. Coba kau hadir semua. Kenapa Yesus Coba Yohanes 8:40 kenapa Yesus marah? Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku katanya. Ayo, aku seorang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kubenaran dari Bapakku. Yuk, kenapa? Begini aja. Enggak, kenapa? Mantan-noten, gini Yohanes aja. 8:40 coba. Kita debat saja soal istilah Allah itu. Berani nggak? Allah tadi kan sudah disebutkan. Berani? Allah itu nggak akan ketemu kan itu. Ya? Berani nggak? Ini belum kelar. Ini belum kelar. Soal itu. Ini belum kelar. Udah mencer kau kan? Udah mencer kau kan? Suma ini. Udah mencer kau kan? Ya. Suma, ayo. Udah ini kau sama aku dulu kau. Sama aku juga mencerah lagi Bang Bunda kau. Kita jelas ya. Tetapi yang kamu kerjakan ialah anggap itu milik Islam itu. Ayo mencer kau kan. Berani kau kan. Jadi jelas ya. Yesus juga berkata, tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Jelas tuh ya. Aku seorang yang mengerjakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang ku dengar dari Bapa. Oke ya, jelas ya. Jelas generasi itu ya kan kawan ya. Jadi Yesus itu tidak rela disalib ya, karena dalilnya cukup jelas ya.
di Yohanes 8:40 juga jelas ya dikatakan, tetapi yang kamu kerjakan adalah berusaha membunuh aku. Kabur, Pak. Bahkan kalau kita buka di Yohanes di Matius Justru Nabi Anda yang ngaco. Yesus bukan menyerahkan diri tapi diserahkan. Enggak, ya. Gini, kita baca gini, ya. Pak. Sesudah itu Yesus datang Jadi kepada mereka murid-muridnya ini dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Ayo, sementara mengimani. Apa ini bunyi ayat ini? Silakan. Ayo. Apa ini makna ayat ini? Anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Silakan kau jawab. Matius 26:45. Kalau memang dia disalib, ya rela disalib, kenapa bunyi perkataan Yesus? Anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Berarti yang membunuh Yesus dianggap berdosa semua. Silakan. Di Matius 26:45 jelas faktanya ya. Yesus itu bukan menyerahkan diri. Istilah Allah kita debatkan yang jangan lari ke Allah kok ini kalau nanti itu tadi dibahas ya saya bisa jadi jelas ya banyak dalil yang saya buktikan Yesus itu tidak rela salib dan bukan Yesus yang salib dengan RK jelas ya saya di sini RK pun udah mencer kebuat RK Joseph Albert udah pernah mencer kebuat ya gak berani lagi mereka daripada ke Filipina gitu dengan saya ya Paul Jang udah kutupat ya orang berdoa di kerumunan ada ilmu semua oke ya Matius 26:45 membuktikan bahwasanya Yesus ditangkap ya, bukan menyerahkan diri ya, bukan. Jadi dia nggak rela salib ya. Intinya saya tunggu semua. Yes, ya. Kalau dia berani gitu loh. Udah sama aku ya kau udah mencer kau, udah nggak berani kelanjutkan. Jadi ya cukup banyak ya. Itulah benarnya Al-Quran. Artinya Yesus sendiri tidak rela salib ya, dia ketakutan, dia sembunyi. Ya di Taman Getsemani untuk menghindari penangkapan, bahkan dia komplain ditangkap, dia protes ditangkap, ya gitu kan. Dia menyuruh muridnya berjaga-jaga, dia menyuruh muridnya ngumpul pundi-pundi, menjual jubah untuk membeli pedang. Bahkan dia takut melihat tanda-tanda dari malaikat sehingga dia doa hingga tetes-tetes hingga titik-titik darah yang bertetes ke tanah ya. Berdoa di jelas kawan-kawan ya. Bahkan dia sempat mengancam ya, apakah kau sangka aku tidak dapat meminta kepada Bapakku supaya pada saat itu juga dia mengirimkan kepadaku para malaikatnya ya? Muhammad berdoa di lebih dari 12 pasukan banyaknya, jelas ya. Bahkan dia berdoa lagi ya, kiranya agar cawan berlalu daripada dia. Ternyata selaku anak yang dikasihi ya, inilah anak yang kukasihi, hanya kepadanya lah aku berkenan dan dengarkanlah dia. Matius 3:17. Ternyata doa Yesus dikabulkan. Di mana ayatnya? Kita buka ayatnya. Ibrani 1:5 Ibrani 5 ayat 7 ya. Ya, kita buka, kita bacakan ya supaya jelas ya. Dalam hidup Yesus sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis. Wah, Tuhan nangis, woi, luar biasa. Dan keluhan kepada Bapaknya ya, pada yang sanggup menyelamatkan. Selamatkan dia bro, mana kau? Yang menyelamatkan dia dari maut. Maut itu apa? Kematian. Berarti Yesus tidak mati karena yang sanggup menyelamatkan dia dari maut, dan karena kesolehannya doa Yesus didengarkan. Jadi sangat jelas kawan-kawan ya. Kalau kita baca Ibrani 5 nomor 7 ini, ternyata doa Yesus kabulkan. Ya, wah, ya betul, karena katanya kata Bapaknya di Matius 3:17, inilah anak yang kukasihi, hanya kepadanya lah aku berkenan dan dengarkanlah dia. Dikabulkan. Baca Ibrani 5:7 ya. Teman-teman Kristen di bawah dengarkan ya, semoga banyak tercerahkan. Bahkan kalau kita baca lagi di Matius 7:5 ayat 5 ya. Matius 7:5 apa bunyinya? Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan ini dia. Dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anaknya. Itu tadi ya. Jadi inilah anak yang kukasih, itu ayatnya ada 2 kali Tuhan berkata ya, di Matius 3:17 juga di Matius 7:5. Bahkan juga Paulus sendiri mengaku ya bahwa Yesus juga mati ya. Kita bisa baca di Kisah Rasul 25. Ini sebenarnya diskusi sama orang apa sama kambing conge nih? Ngomongnya gitu loh. Iya nih, siapa nih? Si orang dungu kayak gini.
Kumur dia bang. Coba suruh bicara dulu, kita dengerin. Upload apa, coba kau ngomong dulu, kita mau dengerin suara lu. Kayak apa sih suara lu? Coba ngomong. Ya silakan bantah dulu ya. Ada kelilingi jin. Dikerumuni jin ya Muhammad. Silakan bantah narasiku. Muhammad doa dikerumuni jin. Silakan bantah narasiku. Ya, aku tadi bernarasi Yesus tidak rela disalib, ya. Itulah buktinya dia itu, ya. Kalau dia tidak rela, dia bisa kabur, Pak. Bisa kabur, iya. Buktinya dia bukan Tuhan, karena dia bisa kabur. Ternyata dia tidak kabur kan? Iya, kenapa dia nggak kabur? Berarti dia bukan Tuhan. Masa Tuhan nggak bisa kabur? Karena dia saja nggak rela salib. Ayo. Dia menyerahkan diri, Pak. Dia nggak rela salib, kenapa dia nggak kabur? Dia menyerahkan diri. Kepalamu peang ini, saya buktikan dia datanya ya. Bilang manusia akan diserahkan. Matius 26 ayat 45 dia tidak akan diserahkan. Ini ya, menyerahkan diri apa? Ya, Matius 26 45 ya. Sesudah itu Yesus datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Bukan menyerahkan diri, diserahkan, tokoh. Menyerahkan diri apa? Diserahkan, ya. Bukan menyerahkan diri, ngawur Anda. Anda melawan Bibel Anda ini ya. Kau ngarang-ngarang. Yuk, Matius 26 ayat 45 sampai 46. Ayo. Anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Di mana menyerahkan diri? Diserahkan, ditangkap. Faktanya dia ditangkap, bro, digeret-geret. Memang dia menyerahkan diri. Dia itu ditangkap setelah dicium Yudas, langsung ditangkap tentara Romawi. Bagaimana pula kau belum menyerahkan diri, buat malu oten ya kau nih. Di Matius 26:45 jelas dikatakannya anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Betul belakang dengan betul bukan? Jelas ya, Matius 26:45 ya, bukan menyerahkan diri tapi diserahkan ya, ditangkap, digeret-geret, dipikul salib ya, diludahi ya, sampai dicucuk lambungnya dan disalib. Menyerahkan diri apa kamu buat malu kau? Jadi itu ya, jelas sekali ya kalau dikatakan inilah anak yang kukasihi, masa tuannya dibiarkan anak disalib, berarti nggak dikasih dong. Ternyata dikasih kan kawan ya. Kalau kita baca di Ibrani 5 nomor 7 ya, bahkan juga Paulus mengaku kok ya bahwasanya Yesus tidak mati ya. Kita baca di Kisah Rasul 25:19. Tetapi mereka hanya bersisi paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa Yesus hidup dia bro. Ya. Akan juga kalau kita baca lagi di Lukas 24 ya, ini mempertegas ya bahwasanya Yesus hidup. Kenapa? Bunyinya begini. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu maksud malaikat ya, berkata kepada mereka, mengapa engkau mencari Yesus yang hidup di antara mati? Wong dia nggak mati. Itu nggak mati kok, ngapain kok cari dia? Yang bilang nggak mati itu Quranmu. Ini Bibelmu lu Lukas 24 baca tuh. Bilang nggak mati. Lukas 24 baca tuh. Nggak ada ilmu kau. Quranmu karang-karang. Coba kita buktikan lagi ya di Yohanes 20 ya. Apa bunyinya? Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Tuh. Dia bangkit dari antara mati. Mati kok. Mana buktinya dia mati? Tuh, dikatakan dia bangkit di antara mati. Buktikan dulu. Kecuali dia mati dan bangkit di antara mati. Beda saksinya terima wahyu di gua. Kita baca lagi di Matius 16 ya. Matius 16:18 ini membuktikan lagi, mempertegas lagi Yesus tidak mati ya. Apa katanya? Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Bayangkan ya. Berarti kalau Yesus mati, alam maut menguasai dong. Ini mempertegas ya bahwasanya Yesus itu tidak mati ya. Karena kepadaku dulu. Ini ayat Bibel mau berkata, jangan kau bantah, manusia kau bantah. Dan alam maut tidak akan menguasainya.
Kalau Muhammad Yesus terima mati, terima berarti wahyu mati. siapa saksinya, Berarti ayat Pak? ini kontradiksi. Ya, mana Suma, kok lama betul gitu loh. Wahyu apa bukan? Udah, Lo aja kok nggak sanggup ya Bang Juma. Wahyu apa mimpi? Ayo kau bantah nih, ayo kau bantah dia. Coba lah. Ayo kau bantah. Mana Suma? Banyak dalil yang membuktikan Yesus itu tidak mati. Wahyu apa mimpi? Ya, ya, coba. Muhammad lagi mimpi Coba, kali. ya. Wahyu itu. Di atas batu karang ini akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Buktinya dikuasai maut kok. Kau bilang Yesus mati. Berarti batal lagi. Ayo. Di mana? Ayo, Dep. Jawab, Dep. Nabi kok. Jawab. Ayo, jawab, terima Dep. wahyu nggak ada saksi. Nggak ada yang bisa jawab ya. Saya nunggu Suma mau debat soal Nggak berani kau sama aku kau. pakai Pakar Bible. Nggak berani gitu kau kan. Atau Handi mau sama saya? Sama aku nggak berani kau kan. di kerumur lagi. Sama mantan Natal nggak berani kau. Karena aku tahu isi Bibelmu ya. Ha? Ayo. Kalau kau bilang Yesus mati, berarti Yesus bohong ini. Karena dibilangnya alam maut tidak akan menguasainya. Buktinya dikuasai dia, mati dia. Ayo kau. Ayo, Dep, jawab. Jadi itulah kawan-kawan ya, banyak. Nggak biasa debat kusir deh. Ya, udah, ya, mereka banyak sikapmu. Yuk, Saya silakan, tunggu Suma, silakan. kalau dia berani bahas Silakan, istilah silakan. Sama aku dulu kau, baru ke Bang Juma. Sama Nggak aku dulu. usah, kau itu masih terlalu Banyak kali dangkal kau. gitu. Kau aja dari kemarin sering mencerguat. Lagi mau sholat, orang lagi sholat maghrib, dia menantang orang yang sholat maghrib. Orang yang mau ajak dia nggak mau. Terpaksa diapain? Dikit. Gitu aja kok repot. Lu yang butuh kami bro. Coba lu buka Komal, ada yang nonton nggak? Paling 3 orang, itu pun keluargamu lu paksa. Coba kalau kami umat Islam buka Komal, ribuan yang nonton. Berarti lu yang butuh kami. Nah ngatur-ngatur, dasar bajigur. Lanjut teman-teman, persiapan maghrib. Mau melawan Bang Juma sama kita yang di bawah aja dia nggak sanggup. Oten. Mau pansus klaim sama Bang Juma ya. Sama kami aja dia sering mencerk dia Sudep itu. Banyak cakep itu. Coba kau bantah itu Dep. Oten ya. Matius 16:18 itu ya. Apa katanya? Kata Yesus. Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Mana? Buktinya dia mati. Kalau kalian bilang dia mati, berarti dikuasai alam maut, dia mati dia. Oten. Cakep aja kalian.